two, three. One, two, three. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya nih? Sehat-sehat saja kan? Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya, dan selalu diberikan rezeki yang banyak, berkah dan manfaat, panjang umurnya dan sukses usahanya. Pokoknya doa terbaiklah dari saya, teman-teman. Oke teman-teman, yang saya mau bahas di sini adalah tentang masalah jualan. Jadi yang namanya jualan itu teman-teman, pasti kita selalu menghadapi masalah. Masalah bukan berarti masalah kita kepada orang lain ya, tapi intinya masalah tentang jualan. Kayak semacam masalah minimnya modal, masalah produk, dan masalah-masalah yang lainnya. Nah, kita sebagai penjual, kita sebagai pedagang, tentunya kita harus memikirkan masalah itu, dan harus kita bisa menyelesaikannya, masalah-masalah itu. Yang saya mau bahas di sini adalah bagaimana caranya kita mengatasi masalah minimnya modal kita jualan. Modal itu adalah merupakan pokok utama dalam masalah hal berdagang, dalam masalah hal berjualan. Karena dari modal itulah kita bisa menentukan harga modal dan menetapkan harga modal. Dan dari modal itulah teman-teman, kita bisa bersaing usaha dan kita bisa mengembangkan usaha. Jadi intinya di sini adalah modal. Oke ya teman-teman, modal yang paling utama. Nah, posisi yang sekarang mungkin ya teman-teman punya masalah dalam minimnya modal. Mungkin yang sudah berjualan ataupun yang mau niat berjualan. Bagaimana caranya kita minim modal tapi pengen jualan. Nah, bagi teman-teman yang sudah berjualan, bagaimana caranya kita bisa mengembangkan usaha dengan minim modal? Nah, yang saya mau bahas di sini adalah tentang masalah kita sudah sedang berjualan tapi kita minim modal. Itu yang sekarang saya alami, teman-teman. Itu benar-benar sangat bermasalah sekali itu bagi saya pribadi. Karena apa? Pertama, dengan minim modal ini kita nggak bisa bersaing usaha. Dengan minim modal ini kita nggak bisa mengembangkan usaha kita. Karena udah saya tadi bilang, dengan modalah kita bisa menentukan harga dan menetapkan harga. Dengan modalah kita bisa mengembangkan usaha dan bersaing usaha. Nah, secara saya mengatasinya dengan minimnya modal. Pertama, teman-teman kontrol dengan produk yang laku-laku saja. Intinya gini teman-teman. Mungkin ada teman-teman dimanapun berada punya modal yang sangat minim ataupun istilahnya sangat terbatas sekali modal itu. Nah, caranya kita memutarkan modal yang sedikit itu bagaimana sih? Biar kita bisa jualan dan kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Jadi saran dari saya buat teman-teman semua, perhatikanlah produk yang laku-laku saja teman-teman. Itu saran dari saya. Karena apa? Karena produk yang laku ini bakal calon yang bisa menambah keuntungan kita ketika kita berjualan. Contohnya di tempat teman-teman semua, produk apa yang paling laku? Contoh misalkan
produk yang seperti ini di tempat saya nih. Produk yang laku ini teman-teman, jadi jangan sampai kehabisan di toko kita, karena kita sebagai pedagang bisa memantaunya produk yang laku ini. Jadi ketika produk ini habis, uang yang ada belanjakan lagi, uang yang ada belanjakan lagi produk ini ketika produk ini habis, teman. Itu yang pertama ya, perhatikanlah produk yang laku saja. Secara nafsu mungkin ya teman-teman, kita tuh pengen jualan ini, pengen jualan itu, tapi modal kita terbatas. Dan kita kalau seandainya kita beli yang ini, produk yang ini, yang laku ini mungkin akan terabaikan teman-teman, karena modal yang minim itu kita belanjakan ke produk yang lain. Padahal produk yang lain ini secara perputaran uangnya tidak seperti produk yang sudah laku banget di tempat kita. Itu yang kita perhatikan tuh di sini itu adalah produk yang laku-laku saja, biar perputaran uang kita itu cepat, teman-teman. Nah, itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, ini saran bagi teman-teman semua. Kalau misalkan lokasi jualannya teman-teman ada di pinggir jalan, nggak seperti di gang ya teman-teman, karena di gang itu kalau menurut saya pribadi itu jangkauannya kurang baik lah kalau menurut saya pribadi. Jadi kita susah untuk mendapatkan modal dari perusahaan-perusahaan lain. Jadi kita susah mendapatkan peluang yang bagus, istilahnya, untuk mendapatkan modal dari perusahaan-perusahaan lain. Tapi kalau misalkan kita jualan di pinggir jalan, aksesnya cukup lumayan bagus, mobil masuk, apalagi motor, apalagi tempat parkir kita yang sangat memadai sekali, minimal bisa parkir motor lah ya, ataupun parkir satu mobil, dan tidak mengganggu sekali terhadap perjalanan-perjalanan yang lainnya, perjalanan-perjalanan umum ya. Maka saran dari saya, manfaatkanlah si sales ini teman-teman, karena dia akan memberikan modal kepada kita. Intinya memberikan modal itu kayak gini teman-teman.
Mungkin teman-teman sudah tahu ya masalah ini, kayak semacam produk apa ya, produk seperti kayak gini nih, misalkan si sales ini misalkan dia datang menawarkan barang kepada kita dengan sistem tempo 1 minggu ataupun 2 minggu. Nah, secara belanja pun di sini kita harus benar-benar teliti teman-teman. Sekiranya apa, kita harus mengetahui dulu produknya, apa yang ditawarkan sama si sales ini. Kalau yang ditawarkan oleh si sales ini produknya yang brand, yang laku, yang memang sudah umum di mana-mana ada, maka ambillah kesempatan itu. Jadi intinya semakin banyak produk yang kita jual di toko kita, maka akan semakin banyak kita mendapatkan keuntungan. Jadi kenapa harus memanfaatkan sales-sales yang memakai sistem tempo teman-teman? Karena dari situlah kita akan mendapatkan modal. Contohnya, kita belanja dari si sales ini misalkan 2 juta rupiah, dan kita harus memilih produknya yang memang sudah laku di pasaran ataupun di mana-mana. Produk ini udah ada lah teman-teman, istilahnya produk brand lah, maka jangan disia-siakan si sales ini teman-teman, karena dia akan memberikan modal kepada kita. Jadi intinya semakin banyak produk yang dijual di toko kita, maka akan semakin banyak pula laba ataupun keuntungan yang kita dapat. Nah, disitulah baru kita sedikit demi sedikit modal kita akan bertambah karena dengan hasil itu. Oke teman-teman. Jadi contohnya gini teman-teman. Kita belanja kepada si sales ini yang memakai sistem tempo 2 juta rupiah. Dan kita tentunya sudah memilih produknya yang laku-laku saja. Contohnya si sales ini memberikan kita jatuh tempo selama 2 minggu. Berarti dalam 1 minggu mustahil produk yang kita jual itu mustahil nggak laku teman. Pasti laku. Entah lakunya 50% ataupun misalkan lakunya 40%. Intinya dari 100% produk yang kita belanja dari sales ini yang memberikan jatuh tempo kepada kita selama 2 minggu, 100% misalkan, minimal kita bisa menjualnya 40% ataupun 50% produknya kita jual yang sudah laku. Jadi dalam 1 minggu, maka produk yang 50% kita sudah jual, intinya dia bakal menjadi uang, dan uang itu udah pasti ada di kita teman-teman, karena dari 100% 50% kita bisa menjualnya. Nah, manfaatkanlah uang yang hasil dari penjualan produk yang tempo ini teman-teman. Teman-teman bisa memutarkan kembali kepada produk-produk yang lainnya, mungkin yang produk-produk yang sudah laku di tempat-tempat teman-teman semua ya. Tapi saran dari saya, ketika kita mendapatkan modal dari sales, kita diberikan jatuh tempo kepada kita selama 2 minggu, maka kita harus benar-benar memanfaatkan uang itu teman-teman. Jadi kita harus belanjakan lagi kepada produk yang laku-laku saja, biar perputarannya lebih cepat. Nah, secara nanti pembayarannya teman-teman, kita pun di sini harus benar-benar menjaga nama baik kita sebagai pedagang. Jangan sampai produknya habis, kita nggak bisa membayarnya. Nanti si sales ini mungkin akan kecewa, kemungkinan akan blacklist kita, karena kita dengan pembayaran yang kurang bagus. Nah, yang harus dijaga itu kita sebagai pedagang, kita sebagai penjual harus memberikan kepercayaan kepada si sales ini teman-teman. Nah, itu saran dari saya kepada
teman-teman semua untuk mendapatkan modal ya. Karena kita di sini posisinya yang dibahas itu adalah minimnya modal. Yang pertama, kita harus mengutamakan produk yang laku-laku saja. Dan yang kedua, kita manfaatkan ketika ada sales yang menawarkan produk kepada kita dengan sistem tempo. Nah, sekarang teman-teman, yang ketiga, ini saran dari saya teman-teman. Yang ketiga, kita harus bisa memanfaatkan uang yang ada. Intinya, pendapatan uang sehari-hari, omset kita sehari-hari di toko kita harus bisa memanfaatkannya. Kalau bisa, setiap hari, setiap waktu kita belanja, meskipun itu sedikit. Karena dengan perputaran uang yang kita punya dengan modal yang minim, maka semakin lama uang itu akan bertambah karena dengan hasil perputaran uang di toko kita. Seperti kayak gitu teman-teman. Itu saran dari saya. Memang sangat susah sekali ya ketika kita usaha, konsumen kita banyak, tapi kita punya modal yang minim. Kalaupun ada yang menawarkan pinjaman uang, apalagi yang bayarannya setiap hari, saran dari saya jangan deh, karena itu akan membangkrutkan usaha kita. Nah, kalaupun kita ada pinjaman uang ke bank ataupun kemana sajalah, kalau kita nggak bisa nge-manajemennya teman-teman, semakin lama kemungkinan usaha kita akan semakin hancur, karena gede pasak daripada tiang, gede pengeluaran daripada pemasukan. Jadi intinya, kalau kita mau pinjam untuk penambahan modal kita harus kontrol, kita harus benar-benar nge-manajemennya tentang masalah usaha kita. Jangan sampai gede pasar daripada tiang teman-teman, karena akan menghancurkan usaha kita. Kalau bisa, saran dari saya buat teman-teman semua, kelolalah uang yang ada. Meskipun uang itu sedikit, minim, kalau bisa kita nge-manajemennya, kalau kita bisa mengelolanya, maka semakin lama akan semakin besar uang yang kita punya. Seperti kayak gitu ya teman-teman. Itu saran dari saya ya buat teman-teman, karena apa yang saya bahas ini itu menurut pengalaman saya teman-teman, bukan cerita dari orang lain ataupun saya mendengarkan cerita-cerita orang lain, ataupun juga saya membaca di Google ataupun di mana browsing kayak gitu. Enggak lah, itu saya bisa menjelaskan ini karena saya punya pengalaman dalam masalah hal modal teman-teman. Intinya sekarang ini pun kita tetap masalah modal itu masih minim. Untuk di daerah, bagi teman-teman semua yang jualan, mungkin nggak terlalu kena dampak ketika kemarin penyakit yang menahun yang datang ke negeri kita. Tapi kalau misalkan di kota seperti yang saya alami ini di wilayah Depok, wah itu sangat menyakitkan sekali teman-teman bagi kita sebagai pedagang. Karena apa? Jualan kita dibatasi, pembeli juga pada takut ke warung, terus pokoknya aturan itu sangat ketat sekali teman-teman. Dari penghasilan yang biasanya normal-normal kita punya omset, contoh misalkan omsetnya kita cuma 100.000, biasanya kita standar 100.000 setiap hari. Ketika penyakit itu datang melanda di negeri kita ini, dari 100.000 kita pendapatan setiap hari sampai kita
mendapatkan 40.000, 30.000 per hari teman-teman. Omsetnya, itu contoh teman-teman ya. Selama 2,5 tahun, hampir 3 tahun. Dan sampai saat ini, kalau menurut saya pribadi, ekonomi ini belum sehat. Karena apa? Karena kita sebagai pedagang, kita sebagai penjual, kita bisa memantau harga pasar, kita bisa memantau penghasilan kita, omset kita. Makanya sedikit-sedikit kita paham tentang masalah ekonomi di negeri kita ini, teman-teman. Oke teman-teman, mungkin hanya segitu aja berbagi pengalamannya kepada teman-teman semua. Tapi mudah-mudahan ya teman-teman yang dimanapun berada bisa menjalankan usahanya dengan baik, bisa nge-manajemen usahanya dengan baik, dan semoga sukses terus usahanya bagi teman-teman semua. Cukup sekian dari saya, Pejuang Recehan Official. Terima kasih banyak bagi teman-teman semua yang sudah mensubscribe channel Pejuang Recehan Official ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya, diberikan rezeki yang banyak, manfaat dan berkah, dipanjangkan umurnya dan diberikan usahanya. Dan bagi teman-teman semua yang belum subscribe Pejuang Recehan Official ini, semoga kalian bisa mensubscribe-nya. Karena dari subscribe inilah saya di sini bisa mengembangkan Pejuang Recehan ini, dan saya akan selalu semangat memberikan pengalaman-pengalaman tentang masalah usaha sembako kepada teman-teman semua. Terima kasih. Salam satu perjuangan dari Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.